dipakai Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Aku juga. Kalian gimana? Melayani Tuhan, kenapa enggak? Kenapa harus takut? Kenapa harus malu? Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Kamu mau dipakai Tuhan? Yuk kita melayani Tuhan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Teman-teman, yuk kita pakai talenta kita untuk memuji Tuhan. Yuk kita melayani Tuhan dari sekarang. Kids for Christ. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Pasti semuanya baik kan ya? Baik-baik. Nah, siapa yang di sana masih ibadah online di rumah? Wah, Kak saya yakin semua pasti masih setia mengikuti ibadah online. Jangan bosan-bosan ya sama cici kokonya Kak Nesya Ya dong. juga. Walaupun kita tetap ibadah online, tapi kita tetap harus semangat. Ya kayak. Iya, harus Oh, semangat oke. memuji Tuhan. Hari ini kita mau nyanyikan lagu. Siapa yang masih ingat? Mari kita semua sama-sama. Yang ada yang tawa kecil, tawa besar, tawa dalam hati. Wow. Kita mau nyanyi lagu itu ya Kak? Iya dong. Ayo semua kita. Mari sama-sama. Yeay. Mari kita semua sama-sama menghibur hati yang sedang sedih, sambil tepuk tangan, kaki dihentak, dan mulai tertawa, hahaha. Tertawa kecil, hihihihi, tertawa besar, hahaha. Tertawa lebih besar, hahaha. Tertawa dalam hati. Mari kita semua. Mari kita semua sama-sama menghibur hati yang sedang sedih, sambil tepuk tangan, kaki dihentak, dan mulai tertawa, hahaha. Tertawa kecil, hihihihi, tertawa besar, hahaha. Tertawa lebih besar, hahaha. Tertawa dalam hati, tertawa kecil, hihihihi, tertawa besar, hahaha. Tertawa lebih besar, hahaha. Tertawa dalam hati. Nah, kita akan terus memuji Tuhan. Kita mau hancurkan markas iblis. Ya, sebelum itu kalian di rumah tetap harus jaga kesehatan ya. Iya. Tetap harus jaga jarak. Terus jangan lupa apa Kak? Rajin cuci Cuci tangan, tangan. pakai masker, Pakai kalau masker loh. keluar. Terus harus makanan yang bergizi ya adik-adik. Sehat ya. Biar kalian tetap sehat. Biar nanti kita akan ketemu lagi di suatu hari nanti. Tetap berdoa ya supaya kita nanti bisa ketemu lagi ya Kak Nesya ya. Iya dong. Siapa yang masih kangen sama cici kekonya? Semua pasti kangen. Oke deh. Kita lanjut ibadahnya ya Kak ya. Iya, kita mau hancurkan markas iblis. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anas kopimu, Anas
katanya. Kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami boleh sehat, kami boleh kuat, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan Yesus bagi kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu-Mu akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu kami Tuhan. Kami minta Tuhan Yesus hadir di hati, di pikiran kami ya Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan yang boleh ditaburkan itu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi terang bagi setiap jalan-jalan hidup kami, sehingga kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang memuliakan nama Tuhan. Kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ini hidup kami persembahkan di dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, ketemu lagi sama Ko Yananda. Tetap sehat, tetap semangat, tetap di rumah, jangan kemana-mana dulu. Karena sekarang semakin, kalau adik-adik lihat berita atau informasi-informasi di luar sana, sekarang lebih diperketat lagi. Adik-adik nggak boleh keluar rumah juga harus pakai masker, nggak boleh deket-deket sama orang, kerumunan di mana-mana itu harus dijauhin. Nah, pokoknya mau ingetin lagi, adik-adik kan ibadah di rumah ya. Nah, kalau adik-adik beribadah sama teman-teman, adik-adik harus jaga jarak. Coba adik-adik bentangin tangannya ke kiri dan ke kanan. Nah, itu jarak yang benar. Jadi harus jaga jarak. Terus kalau misalnya nggak cukup di rumahnya, adik-adik harus berbaris. Mungkin adik-adik di belakang, teman-temannya di depan, dan itu ya diusahakan harus jaga jarak. Dan apa? Pakai masker, adik-adik ya. Coba nih kayak Koko nih. Aduh, kok gelap ya? Wah, ternyata salah. Pakai masker yang benar itu apa? Nutupin hidung dan mulut kayak gini ya. Nih, gini. Oke? Dan nggak boleh sambil makan. Kalau saat ibadah di rumah, adik-adik harus sungguh-sungguh nyanyi buat Tuhan,
berdoa buat Tuhan, berdoa sama Tuhan dengan sopan. Dan adik-adik dengerin firman Tuhan, gak boleh sambil tidur-tiduran juga ya, ingat itu. Oke, semua udah siap untuk dengerin firman Tuhan? Hah? Nah, kalau adik-adik siap, harus siapin Alkitabnya. Siapa di sini yang masih suka baca Alkitab di rumah? Apa jangan-jangan Alkitabnya udah nempel-nempel nih kok, karena nggak sering dibaca Alkitabnya, udah susah dibacanya juga gitu. Nah, harus sering-sering baca Alkitab ya di rumah. Selain belajar, tetap kita baca Alkitab di rumah, tetap berdoa, tetap rajin berdoa, tetap rajin ibadah juga tiap minggu walaupun masih dalam keadaan online. Oke, udah siap semuanya? Adik-adik buka Alkitab kita di Ibrani 13 ayat 16. Oke, udah semua? Koko ulangin lagi ya, Ibrani 13 ayat 16. Yuk kita baca bareng-bareng ayat Alkitab pada pagi hari ini. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Nah, adik-adik di sini siapa? Koko mau tanya nih sebelumnya. Siapa di sini yang pernah berbuat baik? Pasti pernah ya, nolong orang tua, ngebantu temen yang susah. Dan yang kedua pertanyaannya adalah siapa yang senang berbuat baik? Beda ya, yang pernah berbuat baik sama yang senang berbuat baik. Di sini ada dua perbedaan. Koko mau kasih tahu perbedaannya apa sih itu. Kalau adik-adik pernah berbuat baik, ya udah berarti adik-adik sekali-sekali aja berbuat baik sama orang lain, sama teman-teman, sama orang tua, misalnya kayak gitu. Tapi kalau adik-adik senang berbuat baik, berarti adik-adik sering berbuat baik sama orang lain. Nah, ini yang harus dipertahanin. Karena apa? Karena Tuhan berkenan dengan hal-hal yang demikian dibanding mungkin kalau di gereja kan kasih persembahan gitu. Kalau misalnya di Alkitab ini kan sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Di luar korban-korban ini yang dimaksud adalah persembahan-persembahan kita sama Tuhan, pujian penyembahan kita sama Tuhan, berdoa kita sama Tuhan. Tapi yang terpenting adalah apa? Berbuat baik kepada sesama kita, menolong orang lain, menolong teman kita yang kesusahan, menolong orang tua kita pada saat orang tua kita membutuhkan bantuan kita. Ya, bantuin beresin rumah di rumah, bantuin sapu-sapu rumah. Kalau misalnya kelihatan rumah kotor gitu, adik-adik ya udah nunggu mama aja yang bersihin, nggak boleh kayak gitu. Adik-adik harus bantu orang tua. Oke? Dan Koko mau kasih ilustrasi. Seperti biasa, Koko mau kasih sebuah ilustrasi melalui sebuah video singkat. Di situ diceritain tentang ketika kita berbuat baik dan tidak mengharapkan imbalan, Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Wow. Padahal kalau kita memberi harusnya apa? Wah, kalau kita kasih uang kita berarti uang kita berkurang dong, logikanya kayak gitu. Tapi Tuhan janjiin nggak kayak gitu. Pada saat kita memberi, kita nggak akan kekurangan. Bahkan Tuhan akan mencukupin segala kebutuhan kita. Oke, simak baik-baik videonya ya. Ya, selamat menyaksikan.
Jadi udah dengarkan semuanya cerita tentang video yang barusan kita tonton. Menurut Koko ceritanya cukup menarik. Ada dua pribadi yang memiliki kebutuhan yang beda nih gitu. Si anjing membutuhkan ikan, si burung membutuhkan cacing. Padahal cacing itu digunakan anjing atau nelayan ini untuk menangkap ikan. Nah ini nih contoh pemberian yang tanpa pamrih. Pada saat anjingnya memberikan cacing itu buat si burung itu kan terus burung itu kasih makan nih buat anak-anaknya. Tapi si anjing ini nggak mengharapkan imbalan, nggak mengharapkan si burung itu balas budi nih sama si anjing untuk bantuin tangkapin ikan kayak gitu misalnya. Tapi apa yang terjadi, si burung ini tahu apa yang menjadi kebutuhan si anjing. Tadi anjingnya pada saat anjingnya mulai lapar gitu kan, pengen makan, tiba-tiba apa yang terjadi? Wow, ikan-ikan yang hasil tangkapannya si burung itu dikasihin ke si anjing ini. Nah itu menjadi sesuai kebutuhan mereka berdua. Padahal kalau misalnya anjing itu pelit gitu kan, dia nggak mau kasih cacingnya buat si burung, nah dia nggak mungkin dapat ikan sebanyak itu. Ya begitu juga dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Mungkin adik-adik memberi menolong teman itu dengan dengan misalnya uang adik-adik gitu kan. Tapi Tuhan tahu kebutuhan adik-adik, misalnya wah ini si anak ini membutuhkan tas, padahal tasnya udah robek gitu. Nah pada saat adik-adik kasih uang adik-adik untuk teman yang membutuhkan, tiba-tiba orang tua adik-adik kasih tas sama adik-adik. Nah itu kan sesuai kebutuhan adik-adik. Jadi Koko harapkan ketika kita menolong orang, jangan mengharapkan imbalan. Itulah yang disebut menolong tanpa pamrih, tanpa mengharapkan sesuatu. Ingatlah, Tuhan itu tidak tidur. Tuhan itu memperhatikan anak-anaknya yang berbuat baik. Oke, seperti firman Tuhan yang tadi Koko sampaikan, Tuhan itu berkenan
pada korban-korban yang demikian. Korban-korban apa? Gitu. Adik-adik berbuat baik, adik-adik menolong sesama, adik-adik menolong orang tua, dan Koko mau bilang satu lagi, adik-adik bisa menolong bangsa ini pada saat sekarang ini. Dengan cara apa kok? Saya kan masih kecil kok, saya kan nggak bisa berbuat banyak buat bangsa Indonesia yang saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19 kayak gitu. Kita bisa menolong bangsa kita dengan cara apa? Tetap di rumah dulu, tetap jaga diri biar kita nggak terinfeksi virus. Karena apa? Kalau kita terinfeksi virus, kita bisa menularkan ke orang-orang lain, ke orang-orang yang kita sayangin. Misalnya kita sayang sama teman kita, adik-adik tega gak ngelihat mamanya sakit karena adik-adik mungkin kita nih nggak jaga protokol kesehatan, kita keluyuran keluar rumah nggak pakai masker, cuci tangan nggak pernah gitu, tiba-tiba virus nempel di tangan masuk ke tubuh kita, adik-adik terinfeksi, terus adik-adik menularkan ke keluarga adik-adik, ke teman-teman adik-adik, ke orang tua adik-adik, tiba-tiba mereka pada sakit semua. Adik-adik nggak mau kan? Nah, kita bisa menolong bangsa kita dengan cara itu. Tetap di rumah dulu dan nggak lupa apa? Berdoa bagi bangsa kita. Berdoa biar Indonesia cepat pulih, cepat dibebaskan dari pandemi COVID-19, dan percaya Tuhan pasti kasih yang terbaik buat kita, buat Koko, buat adik-adik di rumah, buat orang-orang yang kita sayangin di luar sana. Oke, ini cerita kita pada cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap di rumah dulu, pakai masker, tetap berdoa sama Tuhan. Kita mau akhiri ibadah kita pada hari ini. Adik-adik tutup matanya, lipat tangannya, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami masih diberikan kesehatan, kami masih bisa beribadah online di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih juga untuk firman yang telah kami dengar ya Tuhan. Kami telah diingatkan untuk kami harus tolong menolong terhadap sesama kami yang membutuhkan ya Tuhan, sekitar kami ya Tuhan, menolong orang tua, membantu orang tua kami ya Tuhan, dan itulah yang berkenan yang Engkau inginkan di dalam kami ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami ya Tuhan yang pada saat ini ya Tuhan mengalami pandemi COVID-19 ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan pulihkan bangsa ini ya Tuhan, dan pada saat nanti ya Tuhan kami tahu ya Tuhan rencana-Mu indah pada waktunya ya Tuhan, dan kami akan pulih dan kami akan terbebas dari virus-virus yang ada ya Tuhan Yesus. Ini doa kami ya Tuhan, tetap jaga kami ya Tuhan, berikan kami kesehatan untuk kedua orang tua kami juga ya Tuhan, untuk keluarga-keluarga yang kami cintai ya Tuhan, lindungi mereka, jagai mereka ya Tuhan dari serangan-serangan virus dan hal-hal yang tidak kami inginkan ya Tuhan Yesus. Dan kumpulkan kami minggu depan ya Tuhan di tempat yang sama ya Tuhan, kami mau beribadah padamu ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, sudah kenal